Pembelajar Indonesia yang super, selamat datang di Huta Tagama bersama saya, Roshan Fikri, pengajar muda inspiratif tidak profesional yang akan mengajarkan fisika dengan metode cinta. Cerita ilmiah, namun tidak asing. Topik pertama adalah medan listrik. Besar medan listrik berbanding lurus dengan besar muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Kalau ada wanita cantik atau cowok ganteng dari jauh, pesonanya belum terlihat. Tapi pada jarak tertentu ia akan memberikan efek medan cinta pada pandangan kedua. Karena muatan pesona si dia akan membuat mata kita terhisap, meski sempat beralih untuk sesaat. Hal ini terjadi secara alami dan sulit dikontrol sebab merupakan hukum alam. Namun, perlu diingat, meskipun sudah ada dalam pengaruh medan listrik, kita masih orang asing bagi dia, meskipun saling bertatap mata. Kita masih ada di stranger zone. Terus, gimana biar kita keluar dari stranger zone? Hukum Newton 1. Suatu objek akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan yang konstan kecuali ada gaya yang bekerja padanya. Ingat, ketika Isaac Newton melihat apel yang jatuh karena gravitasi, demikian pula suatu hubungan tidak akan beranjak kemana-mana jika Anda tidak melakukan apa-apa. Kalau ada cewek cantik tapi kamu nggak berani PDKT atau kenalan, gua kan cool, gengsi dong PDKT duluan. Hubungan antara kamu dan cewek itu nggak akan kemana-mana, akan tetap berada di stranger zone. Makanya, kasih gaya, nggak usah terlalu cool supaya ada pergerakan. Jadi bisa masuk ke friend zone. Nah, kalau kamu mau jadi lebih dari sekedar teman, kamu harus ingat hukum berikutnya dari Newton. Hukum Newton 2. Gimana ngitungnya? Gampang. Ini sih gampang, cuma ngitung gaya, percepatan kali massa benda, masukin rumus dan variabelnya, 5 Newton itu jawabannya. Jadi kalau kamu mau mempercepat progres dari hubungan kamu harus semakin banyak ngasih gaya. Harus makin kreatif, bikin lagu, bikin video unyu-unyu, bawain bunga untuk melelehkan kebekuan hatinya. Cuman kamu harus hati-hati juga. Ada kalanya gaya yang terlalu besar justru akan membuat hati seseorang mengeras. Karena bisa jadi hati seseorang merupakan fluida non-Newtonian. Pada fluida jenis ini, ketika kita memberikan tekanan atau gaya yang besar, fluida ini justru akan mengeras. Sebaliknya, kalau kita menyentuhnya dengan pelan-pelan, kita justru bisa masuk lebih dalam ke hatinya. Nah, ketika hubungan kamu sudah semakin jauh, biasanya mulai terjalin harmoni. Itu dinamakan interferensi konstruktif, yakni suatu fenomena ketika dua gelombang saling menguatkan karena memiliki fase gelombang yang sama. Sehingga ketika mengalami superposisi atau dijumlahkan, gelombang tersebut memiliki amplitudo atau simpangan yang lebih besar. Inilah mengapa kita lebih bahagia ketika berkumpul bersama teman-teman kita yang satu pemikiran atau sama rasa. Namun hati-hati, people change, feelings change. Terkadang orang-orang yang tadinya cocok, lama-lama nggak cocok lagi. Gelombangnya udah bergeser, sehingga superposisi keduanya yang tadinya konstruktif berubah menjadi interferensi destruktif. Gelombangnya saling meniadakan, sehingga gelombang pertemanan tak lagi merambat. Kalau sudah begitu, kamu harus mengingat kembali hukum Newton 3. Sebuah gaya aksi akan mendapatkan gaya reaksi yang sama besar, tapi arahnya berlawanan. Semakin kamu memaksa-maksa seseorang, bisa jadi penolakan dari seseorang akan besar. Kamu nggak bisa memaksa seseorang untuk tidak menjadi dirinya sendiri. Kalau sudah begitu, kamu harus ikhlas. Sebab kalau kamu tidak ikhlas, kamu juga akan mendapatkan gaya tolak dari diri kamu sendiri. Dan mungkin karena hukum Newton 3 inilah, semakin kita ingin melupakan si dia, justru semakin teringat kita akan kenangan manis bersamanya. Ku takkan pernah merasa, rasakan cinta yang kau beri. Ku terjebak di ruang nostalgia. Begitulah perjalanan cinta dari stranger zone ke friend zone, lover zone, sampai balik lagi jadi stranger. Tapi berdasarkan pengalaman, gaya yang dibutuhkan untuk keluar dari friend zone lebih besar dari zona lainnya. Sehingga banyak yang bilang bahwa friend zone itu seperti black hole. Nah, dapatkah kamu memikirkan sebuah teori lubang hitam zona pertemanan? Berapa kecepatan yang dibutuhkan untuk meloloskan diri dari friend zone? Dan apakah kamu pernah atau masih terjebak pada friend zone? Share di box komen. Terima kasih sudah menonton video kali ini.
Kalau kalian suka dengan metode cinta untuk pelajaran fisika dari Hutatagama, jangan lupa like dan share video ini. Sampai jumpa di kelas-kelas berikutnya dan salam salaman!